Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cynthia Octaviana. Mari kita akan belajar online ya melalui video ini. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang materi wawasan Nusantara. Lalu apa saja yang akan kita pelajari? Nah, yang pertama tentang hakikat wawasan Nusantara. Yang kedua, aspek-aspek dalam wawasan Nusantara. Dan yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara dalam berbagai bidang. Nah, pernahkah kalian mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah? Atau kalian melihat di televisi atau melihat berita tentang macam-macam rumah adat yang ada di Indonesia? Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara yang memiliki budaya dan adat istiadat. Oleh karena itu, perlu adanya cara pandang dan sikap yang sama mengenai diri dan lingkungannya, sehingga mempunyai pandangan yang sama dalam menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia. Kita akan mulai masuk ke materi yang pertama, yaitu hakikat wawasan Nusantara. Kita akan membahas dulu apa sih itu wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, baik darat, air, maupun udara yang tidak terpisahkan. Ketiga hal tersebut merupakan kekayaan yang perlu kita kelola bersama untuk mencapai tujuan bangsa. Nah, selanjutnya mengenai kedudukan wawasan Nusantara. Nah, kedudukannya itu sebagai ajaran kebenaran oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Nah, jadi bisa dilihat di piramida berikut ini, kedudukan wawasan Nusantara itu ada di mana sih? Kan yang pertama pastilah Pancasila, landasan ideologi kita. Yang kedua itu ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan konstitusional Indonesia. Nah, di sini wawasan Nusantara itu berada di dalam piramida itu berada di urutan ketiga, yaitu sebagai landasan visional untuk menjalankan bangsa ini. Jadi, kedudukan wawasan Nusantara itu sebagai visi dari bangsa Indonesia. Kita melanjut ke fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, sebagai konsep ketahanan nasional. Jadi, wawasan Nusantara itu dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Fungsi yang kedua, sebagai wawasan pembangunan. Nah, mencakup kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Fungsi yang ketiga, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, yaitu merupakan pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Dan yang keempat, sebagai wawasan kewilayahan, yaitu bahwa wawasan Nusantara itu sebagai penentu batas-batas kewilayahan negara Indonesia. Sekarang kita membahas tujuan wawasan Nusantara. Itu ada dua. Yang pertama itu tujuan keluar, yaitu sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat. Harusnya kalian sudah pada hafal ya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, pasti kalian harus sudah hafal loh ya, ini udah dari SD.
Nah, tujuan yang kedua yaitu tujuan ke dalam, yaitu menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Kita melaksanakan wawasan Nusantara itu hendaknya mengetahui batasan-batasannya. Nah, batasan-batasannya itu terdapat dalam asas-asas wawasan Nusantara. Nah, kita habis ini akan menjelaskan tentang asas-asas wawasan Nusantara. Yuk! Asas-asas wawasan Nusantara itu yang pertama ada kepentingan yang sama. Merupakan suatu hal yang sama, yaitu satu tujuan yang hendak kita capai bersama. Contohnya itu pada saat merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik. Nah, tetapi pada masa sekarang ini itu kita sudah tidak lagi melawan penjajah. Nah, kita tetap harus mempunyai kepentingan yang sama. Contohnya apa? Pada sekarang ini, pada saat ada virus corona ini, kita itu mempunyai kepentingan yang sama, yaitu sama-sama ingin memutus rantai virus corona. Asas yang kedua yaitu keadilan. Artinya itu sesuai dengan kepembagian yang adil. Nah, adil itu bukan berarti sama rata sama rasa ya, tetapi adil itu harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Asas yang ketiga yaitu kejujuran, yaitu tindakan sesuai realita, sesuai ketentuan yang benar, walaupun realita itu terkadang pahit. Kejujuran itu harus dilaksanakan demi terciptanya kemajuan bersama. Asas-asas wawasan Nusantara yang keempat yaitu solidaritas. Diperlukan rasa setia kawan, bersedia memberi dan berkorban untuk orang lain, untuk kepentingan yang lebih besar dan lebih baik. Asas yang kelima yaitu kerjasama. Adanya koordinasi, saling pengertian, kesetaraan kelompok agar bersinergi dengan baik. Dan asas yang keenam yaitu kesetiaan, yaitu kesepakatan bersama yang perlu dipatuhi. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia itu dimulai dan saat dicetuskannya Budi Utomo yaitu pada tanggal 1908. Lalu adanya Sumpah Pemuda tahun 1928 dan proklamasi kemerdekaan yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangatlah penting untuk menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Nah, masuk ke konsep wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada wadah. Wadah itu dibedakan menjadi dua, yaitu wadah untuk mengurus pemerintahan, yaitu organisasi negara atau suprastruktur politik. Contohnya itu ada DPR, ada MPR, ada MA, MK, dan lembaga negara yang lainnya. Wadah yang kedua yaitu wadah untuk kehidupan bermasyarakat, yaitu lembaga negara atau infrastruktur politik. Contohnya itu ada partai politik, lembaga swadaya masyarakat. Konsep wawasan yang kedua yaitu ada isi. Nah, isi itu merupakan realisasi yang dituangkan dalam suatu peraturan yang akan menjadi patokan kehidupan bangsa. Contohnya itu apa? Ada Undang-Undang Dasar tahun 1945, tujuan negara, dan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang dibuat oleh wadah tadi ya. Yang terakhir adalah tata laku, merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri atas tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Nah, yang mencerminkan tata laku batiniah yaitu jiwa semangat, mentalitas yang bermoral.
tata laku lahiriah yaitu terwujud dalam suatu tindakan atau perbuatan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Lanjut ke subbab materi yang selanjutnya, yaitu tentang aspek-aspek wawasan Nusantara. Aspek wawasan Nusantara itu terbagi menjadi dua, yaitu aspek Trigatra dan aspek Pancagatra. Kita akan membahas dulu tentang aspek Trigatra, merupakan aspek alami yang melekat pada suatu negara dan mempunyai unsur-unsur yang berbeda tiap negara. Nah, aspek Trigatra ini dibedakan lagi menjadi tiga, yaitu ada aspek geografis, aspek kekayaan alam, dan aspek kependudukan. Yang pertama itu tentang aspek geografis. Geografis suatu negara akan memberikan gambaran tentang karakteristik wilayah. Nah, untuk karakteristik wilayah Indonesia itu secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Indonesia itu mempunyai kedudukan geografis di tengah-tengah lalu lintas silang dunia. Hal ini akan mempengaruhi kultur karena adanya pengaruh dari budaya asing yang silih berganti masuk ke Indonesia. Lanjut ke aspek kekayaan alam. Kekayaan alam itu digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu adanya flora, fauna, mineral yang terdiri dari minyak bumi, uranium, batu bara, dan biji besi. Lalu ada tanah yang terdiri dari tempat tinggal, tempat berpijak, tempat bercocok tanam. Lalu ada udara yang terdiri dari oksigen, sinar, matahari, dan karbon dioksida. Lalu ada ruang angkasa. Lalu ada energi alam yang terdiri dari gas alam, panas alam, serta air dan lautan. Semuanya ini ada di Indonesia ya. Nah, pastilah setiap negara itu mempunyai dan akan mengelola sumber daya yang tadi disebutkan. Sumber daya alam harus dikelola dengan baik dengan beberapa prinsip. Yang pertama itu ada asas maksimal. Nah, sumber daya alam ini harus dikelola dengan benar untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada asas lestari, yaitu pengelolaan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan. Dan yang ketiga, asas berdaya saing, bahwa hasil-hasil sumber daya alam itu harus bersaing dengan sumber daya negara lain. Nah, jadi prinsip ini itu semuanya untuk kemakmuran rakyat bersama. Lanjut ke aspek Trigatra yang kedua, yaitu aspek kependudukan. Aspek kependudukan itu pun dibagi menjadi 3. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu mortalitas atau kematian adalah keadaan menghilangnya tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran. Yang kedua itu ada fertilitas, adalah hasil reproduksi nyata dari seorang wanita, yaitu banyaknya bayi yang lahir dan hidup. Yang ketiga adanya migrasi, yaitu adalah proses gerak penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Nah, aspek kependudukan yang kedua yaitu komposisi penduduk, adalah susunan penduduk berdasarkan pendekatan tertentu seperti umur, jenis kelamin, agama, suku, dan tingkat pendidikan. Nah, komposisi penduduk itu harus dicek atau harus didata secara berkala, karena setiap tahun penduduk di Indonesia itu memiliki usia dan jenis kelamin berbeda, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda pula. Manfaatnya apa? Dengan mengetahui komposisi penduduk dapat dipertimbangkan secara logis untuk penentu pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Aspek kependudukan yang terakhir yaitu distribusi penduduk,
adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman-ancaman terhadap pertahanan nasional. Distribusi penduduk itu dibagi menjadi dua, yaitu distribusi secara geografis adalah karakteristik penduduk menurut batas-batas alam seperti pantai, sungai, dan danau. Jadi misal Jawa dengan Kalimantan itu distribusi penduduknya itu dibatasi oleh laut, dibatasi oleh danau lautan di Indonesia. Nah, distribusi yang kedua yaitu distribusi secara administrasi, yaitu karakteristik penduduk menurut batas-batas wilayah administratif yang ditetapkan oleh suatu negara. Jadi contohnya gini, antara Tegal dan Brebes itu perbatasannya itu ada di jembatan yang di Kaligangsa yang ada tulisan selamat datang dan selamat jalan Brebes. Nah, itu adalah perbatasan antara Tegal dan Brebes secara administratif. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang aspek Trigatra. Sekarang kita masuk ke aspek Pancagatra, merupakan aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Itu dibedakan menjadi 5 aspek, yaitu ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama itu ada aspek ideologi. Tentu ideologi kita yaitu Pancasila. Nilai Pancasila itu menjadi dasar pengembang wawasan Nusantara. Contohnya itu dengan adanya gotong royong. Nah, selanjutnya nilai ketuhanan itu juga termasuk nilai-nilai dari Pancasila, mengarahkan kita untuk menghargai bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan meyakini kepercayaannya. Nilai yang selanjutnya yaitu nilai kemanusiaan, juga menjadi dasar wawasan Nusantara yang kemudian melahirkan hak asasi manusia. Sikap-sikap tersebut mewarnai wawasan Nusantara. Semua nilai Pancasila itu menjadi pijakan kita untuk melihat diri dan lingkungannya. Jadi asal kita menuruti nilai-nilai Pancasila, insya Allah semua kegiatan kita itu sesuai dengan moral dan norma yang ada, baik itu secara negara maupun secara agama. Nah, aspek Pancagatra dalam aspek politik itu dijadikan sebagai asas, haluan, kebijaksanaan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Politik di Indonesia harus dilihat dalam konteks ketahanan nasional, yaitu meliputi dua bagian, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri. Politik dalam negeri itu harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyerap aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat secara aktif. Nah, kalau politik luar negeri Indonesia itu untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar negara sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional serta tidak merugikan negara. Aspek Pancagatra yang ketiga adalah aspek ekonomi. Sistem ekonomi di Indonesia itu menganut sistem ekonomi kerakyatan yang menghindari adanya free trade liberalism, yaitu suatu keadaan kebebasan yang tak terkendali. Jadi ekonominya itu tidak bisa dikendalikan, sehingga kaum yang lemah akan semakin lemah, bahkan malah semakin dieksploitasi. Yang kedua, menghindari etatisme, yaitu keikutsertaan pemerintah yang terlalu dalam terhadap ekonomi rakyat. Yang ketiga adalah menghindari monopoli, yaitu bentuk pemusatan ekonomi pada suatu kelompok tertentu. Nah, upaya menciptakan ketahanan ekonomi itu ada beberapa cara. Yang pertama,
Sistem ekonomi ditunjukkan untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua, pembangunan dilaksanakan secara merata melalui prinsip keseimbangan dan keselarasan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Yang ketiga, struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antar sektor. Sekarang dalam aspek sosial budaya. Ketahanan sosial budaya itu terlihat dari kondisi manusia yang dijiwai nasionalisme berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan diwujudkan sebagai aturan dalam sikap dan tingkah laku bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini akan memberikan landasan semangat penerapan budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, jika warga negaranya itu melestarikan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila, kelestarian budaya Indonesia yang khas itu akan terjaga dan tidak ada kasus-kasus budaya Indonesia itu diklaim oleh negara lain. Yang terakhir yaitu aspek pertahanan dan keamanan. Prinsip sistem ketahanan nasional di Indonesia itu yang pertama, bangsa Indonesia itu cinta damai tetapi lebih cinta akan kemerdekaan. Yang kedua, pertahanan keamanan berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Yang ketiga, pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Dan yang keempat, pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan nasional dan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, dari aspek Pancagatra dan Trigatra yang sudah saya jelaskan, lalu adakah hubungan antara gatra tersebut? Nah, tentunya ada hubungan antara Trigatra dan Pancagatra. Hubungannya itu timbal balik yang erat antara dinamika, koleransi, dan interpendensi tiap-tiap gatra. Jadi, tiap kelemahan di satu gatra akan mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan kondisi secara keseluruhan. Jadi, baik itu Trigatra maupun Pancagatra itu tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Mereka itu harus saling berkolaborasi yang baik. Nah, kalau misal ada gangguan, ya gangguan semua, tidak bisa satunya maju, satunya diem aja, yang nggak bisa. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu implementasi wawasan Nusantara dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah implementasi dalam bidang politik. Itu seperti apa? Nah, pelaksanaan politik itu harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya itu dalam pemilihan umum presiden, DPR, dan kepala daerah itu harus menjalankan prinsip demokratis dan sesuai dengan asas luber judil. Nah, pelaksanaan yang kedua itu seperti apa? Pelaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa pengecualian. Jadi, semua tata laku, tata kehidupan pemerintahan di Indonesia itu harus sesuai dengan hukum di Indonesia tanpa kecuali. Dia siapa, dia anaknya siapa, dia orang siapa, itu harus mematuhi hukum di Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan sikap HAM dan pluralisme dalam mempersatukan dan mempertahankan suku, agama, dan bahasa, sehingga menumbuhkan rasa toleransi. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi. Nah, hal tersebut akan menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan
dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Selain itu, dapat mencerminkan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam dan memperhatikan kebutuhan rakyat serta kelestarian dari sumber daya alam tersebut. Nah, prinsip ekonomi di Indonesia itu dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, asas kekeluargaan itu seperti apa? Yang pertama, kekayaan di wilayah Nusantara menjadi modal dan milik bersama untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Yang kedua, pembangunan ekonomi itu harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan. Yang ketiga, pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat. Nah, jadi hal itu semua itu kalau asas kekeluargaan dilaksanakan, itu akan menyebabkan kemakmuran rakyat dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, dalam bidang sosial budaya, implementasi wawasan Nusantara dalam bidang sosial budaya ini akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu gimana implementasi wawasan Nusantara dalam bidang sosial budaya? Yang pertama itu mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antar masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial maupun daerah. Sebagai contoh, pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar itu harus diprioritaskan bukan hanya di wilayah Jawa saja, tetapi di daerah-daerah tertinggal pun harus mempunyai fasilitas yang sama seperti di pusat Indonesia. Dan yang kedua, pengembangan budaya Indonesia itu untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata sebagai pendapatan nasional maupun daerah. Nah, yang terakhir adalah dalam bidang pertahanan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang pertahanan dan keamanan itu akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Nah, ini implementasinya. Yang pertama, memberikan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif karena kegiatan bela negara itu merupakan kewajiban setiap warga negara. Yang kedua, membangun rasa persatuan dengan membangun rasa solidaritas dan hubungan yang erat antar warga negara yang berbeda daerah. Dan yang ketiga, membangun TNI profesional serta menyediakan sarana dan prasarana bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama wilayah terluar di Indonesia. Nah, selesai sudah pembahasan materi wawasan Nusantara pada kali ini. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian lebih cinta kepada Indonesia, kalian lebih bisa toleran kepada perbedaan yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.